Nah, terakhir kita membahas integral lipat 2 kalau daerahnya berbentuk X sederhana atau Y sederhana, itu ya. Variasi soalnya nanti di tutorial. Eh, nah, berikutnya akan dibahas integral lipat 2 pada koordinat polar. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Sebelum membahas ini, coba kita lihat dulu. Saya akan memperkenalkan koordinat polar, tapi seperlunya aja untuk bab ini ya. Oke, koordinat polar itu dibentuk dari ini ada yang namanya sumbu polar sama dengan sumbu X gitu ya. Dan ada sudut. Sudutnya ya dari 0 sampai 2pi gitu ya. Jadi kalau di sini ada titik di sini dinyatakannya dalam R dan theta. Berapa R-nya? R itu jarak dari pusat koordinat, theta itu sudut yang dibentuk dari sumbu polar ke garis yang menghubungkan ini, pusat dengan titiknya. Dihitung berlawanan jarum jam ya. Oke. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Nah, coba kita lihat. Kalau saya punya sebuah titik di sini, dinyatakan dalam R dan theta. Aduh, ininya nggak enak ada ini. Tapi kalau dibuka sakit. Ya, biarlah. Nah, jadi kalau di sini ada, ini kok nggak muncul? Kenapa nggak muncul ya? Wah, harus di crop. Kalau di sheet, coba kita lihat hubungannya. Atau gini lah, saya tulis di paling di sini dulu. Masih ada yang ngobrol. Oke, kalau saya punya titik di koordinat kartesius, ini ada titik X, ini ada titik Y, ini ada titik P, koordinatnya X, Y. Kalau dinyatakan dalam ini polar, berarti ini R-nya, jarak dari pusat koordinat ke titik P, ini disebut R, dan dinyatakan dalam theta. Gitu ya. Kita lihat hubungannya. Coba. Di sini berarti saya punya hubungan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tuh. Ini kan X-nya, ini Y-nya gitu ya. Pakai Pitagoras, X kuadrat ditambah ini Y-nya. Y kuadrat sama R kuadrat. Kemudian saya juga punya hubungan apa? Ya terserah. Tangen theta itu misalkan. Tangen theta sama dengan Y per X gitu ya. Tangen itu ini dibagi ini. Nah, sebaliknya kalau saya punya ini kalau awalnya punya P X, Y, saya pengen nyari R dan theta-nya. Kalau awalnya saya punya P itu R, theta, diketahui R, theta-nya duluan. Mau nyari X, Y-nya gimana? Maka X itu sama dengan ini R tahu, theta tahu, berarti X itu sama dengan apa? Hah? R apa? Cos. Ah, oh ya bener. X, sorry saya salah nunjuk. X tuh ini ya. X itu sama dengan R apa? Cos theta. Y-nya sama dengan R sin theta. Mana yang dipakai tergantung. Kalau mau ngubah dari koordinat X, Y. Ya, nanti aja pokoknya dua-duanya sama ya. Susah ngomongnya. Jadi hubungannya ini. Yang banyak dipakai yang ini ketimbang yang ini. Karena apa? Yang ini lebih banyak dipakai karena nanti X dan Y-nya diketahui, jadi fungsinya dalam XY,
mau dipindah ke koordinat polar. Jadi X-nya diganti dengan ini, Y-nya diganti dengan ini. Kenapa pakai polar? Karena nanti ada beberapa daerah pengintegralan yang pakai polar gampang. Pakai pakai dalam XY susah itu ngitungnya. Nah, sebelum melanjutkan ke integralnya, coba kita perhatikan dulu yang namanya persegi panjang polar. Kita bandingkan, kalau di koordinat XY, yang dimaksud daerah persegi panjang itu berbentuk seperti ini. Yang awal integral lipat 2 itu. Ininya antara A, X-nya, sampai B, Y-nya di antara C sampai D itu ya. Kalau kita gambar daerahnya, ini X, ini Y, ini X-nya di antara A sampai B, Y-nya di antara C sampai D. Ini namanya ya daerah persegi panjang ya. Dan bentuknya memang persegi panjang. Gitu ya ini. Nah, kalau di koordinat polar, persegi panjang polar tuh bentuknya seperti ini. Mirip. R-nya dibatasi konstanta, Y-nya juga dibatasi konstanta. Coba kita pahami dulu ya. Saya akan gambarkan di sini. Ini persegi panjang polar. Itu bentuknya sorry, bukan X ya. Polar itu koordinatnya R dan theta. R-nya di antara ini, theta-nya di antara dua sudut gitu ya. Ini pakai apa saya supaya sama notasinya? Alfa beta. Alfa beta. Nah, ini dinamakan persegi panjang polar. Bentuknya gimana? Coba kita lihat contoh. Contoh persegi panjang polar. Himpunan R, theta. Misalkan saya ambil R-nya antara 1, 3, theta-nya di antara sudut misalkan pi per 6 gitu ya, 30 derajat sampai pi per 3, 60 derajat. Nah, gambarnya gimana? Coba kita lihat. Kalau ada pertak samaan tuh digambar sama dengan dulu. Gambar R sama dengan 1. Gambarnya gimana? R tuh ingat, jarak dari pusat koordinat ke titiknya. Nah, jaraknya 1. Jadi, gambar grafiknya gimana? Carilah himpunan titik-titik yang jaraknya ke pusat koordinat 1. Tetanya nggak muncul. Jadi tetanya bebas. Gimana? Lingkaran kan? Lingkaran jari-jari 1, betul? Ya ini semua kan R-nya 1 tuh. R-nya 1 semua, betul? Nah, kalau R sama dengan konstan itu gambarnya lingkaran. Jadi saya mau gambar dulu yang ini. R di antara 1, 3. Itu gambarnya R-nya 1 ini. 1, 1 itu ya. Min 1, min 1. Dan R sama dengan 3. Kurang koordinatnya, kurang panjang ya. Ya, nggak apa-apa, nggak proporsional gambarnya. R sama dengan 3. Ini 3. Min 3, 3, min 3. Gitu. Ini R sama dengan 3. Yang biru R sama dengan 1. Kalau di antara 1 dan 3, ya di antaranya. Berarti yang ini ya. Wah, susah ngarsirnya juga. Ambil yang gede. Nah, gitu daerah di situ. Paham nggak? Udah ini mah belajar ngewarna. Kalau ininya sama dengan, berarti lingkarannya termasuk gitu ya. Oke, itu. Kemudian kita lihat yang ini.
masing-masing dulu, nanti baru digabungkan. Theta pi per 6, gambarnya apa? Hah? Sudutnya pi per 6. Berarti sudutnya 30 derajat. R-nya berapa? Nggak dibilang, bebas. Jadi sudutnya aja bikin pi per 6 30 derajat. Ini katakan pi per 6. Gambarnya garis lurus gitu ya. Ini theta sama dengan pi per 6. Tapi jangan dibawa ke sini. Karena yang di sini sudutnya bukan pi per 6. Sudutnya gede itu. Gitu ya. Jadi hanya sepotong. Oke. Itu. Jadi daerah ini gimana? Kita gambar. Mana? Daerah ini kita gambar. Coba kita gambar ya. Tetanya pi per 6 tadi. Saya gambar pakai warna biru. Tetanya pi per 6. Ini teta sama dengan pi per 6. Artinya ya sudut ini pi per 6 ya. Satu lagi teta sama dengan pi per 3. Pakai hijau. Lebih gede sudutnya. Teta sama dengan pi per 3. 60 derajat. Nah ini diantaranya lebih besar dari pi per 6, lebih kecil pi per 3. Jadi daerahnya adalah yang di sini. Mana? Sorry. Daerahnya adalah ini ya. Terus ke sana. Terus. Sana. Melebar. Semua. Nah itu adalah daerah theta sama dengan pi per 6. Di antara pi per 6 dan pi per 3. Termasuk pinggirannya karena ini ada sama dengannya. Kalau yang termasuk di dua-duanya berarti yang mana? Saya crop aja ini supaya nggak gambar lagi lingkaran yang ini. Oke. Yang termasuk daerah dua-duanya adalah R-nya di antara 1,3, tetanya di antara pi per 3 dan pi per 6. Pi per 3 gitu. Hah? Kebalik. Per 3 per 6. Jadi daerahnya adalah yang saya arsir merah ya. Yang ini saja. Paham? Ya udah itu. Di antara yang kuning ini dengan yang kuning ini itu. Karena harus memenuhi ini, harus memenuhi ini. Oke, yang seperti ini dinamakan persegi panjang polar. Ya bentuknya nggak kayak persegi panjang. Tapi namanya persegi panjang polar. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana menghitung integral lipat kalau daerah definisinya berupa persegi panjang polar. Nah, untuk menghitung integral lipat dalam koordinat polar, nanti fungsi yang diintegralkan ini harus kita ubah dalam polar. Jadi nanti X-nya diganti dengan, ini jangan lupa, R cos theta, Y-nya diganti R sin theta. Ya. Gampang fungsinya. Jadi contoh aja supaya kelihatan. Kalau saya punya fungsinya Z sama dengan X kuadrat ditambah apa? 2XY itu. Ini fxy. Kalau nanti diperlukan dalam koordinat polar, ya tinggal kita ganti aja X-nya dengan R cos theta 2 kali R cos theta kali R sin theta. Gitu ya. Udah, dalam polar deh. Tinggal daerahnya. Kan kalau integral lipat atas daerah R f x y dA ini nanti menjadi apa ini dalam polar? R cos theta ganti X-nya R sin theta. Nah, tapi ininya gimana ini? Dan dA-nya jadi apa gitu? Ini dx, biasanya dx dy atau dy dx.
Jadi apa di sininya gitu ya. Nah, di sininya apa itu? Nah, untuk itu kita lihat di sini. Oke. Saya sekarang akan merumuskan rumusan DA-nya ini. DA-nya jadi apa kalau dipolar? Gitu ya. Mau diturunkan atau mau langsung aja? Hah? Nanti DA-nya yang biasa DX, DY atau DY, DX itu akan berubah menjadi R, DR, D theta. Mau diturunkan atau enggak? Mau dibuktikan? Hah? Ah, si Awan membukti aja. Neng, mau dibuktikan? Atau dipakai aja? Hah? Nih kalau ngelihat temennya. Centil, mau dibuktikan atau enggak? Hei, buktikan ya. Oke, kalau gitu perlu ini dulu. Perlu sebelum membuktikan itu perlu ini dulu. Kalau saya punya ini apa namanya? Juring lingkarannya. Ini jari-jarinya R, ini sudutnya theta, luas ini berapa? Berapa? Hmm? Kalau nggak bisa pakai cara SMP lagi. Kalau tetanya seluruh lingkaran, luasnya berapa? Pi R kuadrat kan? Luas. Kalau setengah lingkaran berarti sudutnya pi. Luasnya setengah pi R kuadrat. Seperempat lingkaran, ya seperempat lingkaran, katanya seperempat lingkaran 90 derajat. Luasnya seperempat pi R kuadrat. Setengah dari yang atas. Kalau tetanya sembara, berapa luasnya? Hah? Theta per 2 R kuadrat gitu ya. Setengah sudutnya ini kan. Tuh, ini setengah sudutnya. Ini pi setengah sudutnya. Setengah pi jadi seperempat pi. Kalau theta, ya theta per 2 R kuadrat. Oke, ini akan saya pakai. Oke, saya akan buktikan sekarang gini. Eh, baca aja dulu ya dari sini ya. Oke, ini ada persegi panjang polar. Jadi tetanya antara ini theta sama dengan alfa sampai yang ini theta sama dengan beta gitu ya. Kemudian R-nya ini busur lingkaran. R sama dengan A, jari-jarinya A, saya ambil dari sini. Ini jari-jarinya B gitu. Oke, ini ada persegi panjang polar. Kemudian kita partisikan. Artinya tetanya dibagi-bagi. Jadi daerah saya tadi yang berbentuk persegi panjang polar, ini ada busur lingkaran, dibagi-bagi busur lingkarannya, bagi-bagi itu dipartisi, sudutnya juga dipartisi, sudutnya, gitu ya, nggak harus sama lebar. Jadi tetanya dipartisi dari teta sama dengan alfa sampai teta sama dengan beta. Nah, setelah dipartisi terbentuklah kotak-kotak seperti ini, kotak polar ya, karena sebenarnya nggak kotak melengkung, tapi ini kotak di polar. Nah, perhatikan elemen yang ke K, ini yang birunya agak tebal. Ukuran elemen ini adalah delta RK, mana delta RK ini ya? Karena ini apa? Kalau dilihat yang ini aduh nggak bisa nulis di sini ya. Yang ini adalah, parah. Ini jari-jarinya RK-1, ini jari-jarinya RK gitu ya. Kayak di XY kalau delta XK adalah XK dikurangi XK-1. Ini sama. RK ini RK jari-jarinya yang gede, yang kecilnya RK-1. Ini ngagokin, aduh gimana? Nah, kemudian
sudutnya ini theta K min 1 sampai theta K gitu. Dan ini besar sudutnya delta theta K. Saya tulis di sini ya. Karena sudut ini kelihatan kecil dan sudut ini ya sama aja dengan sudut ini sama aja. Delta theta K. Nah, kita akan menghitung ini berapa luas ini. Kenapa kita ngitung luas itu? Karena kan kayak di integral lipat yang koordinat biasa, ini integral f x, y, dA, ininya kan berubah menjadi dx, dy, atau dy dx. Yang asal-usulnya dari delta x kali delta y. Kalau di sini, nah, di polar, ini berapa luasnya? Apakah delta RK kali delta, mana? Delta RK kali delta theta K? Enggak, ya. Karena bukan persegi panjang kayak biasa. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau ini nggak bisa. Kita mau ngitung luas ini. Nah, itu yang akan dibuktikan nanti sama dengan ini. Saya crop aja ya. Ini susah nyoret-nyoret di sini. Saya crop ini semuanya supaya bisa dicoret-coret. Ini dulu nanti mau digedein. Ini mau digedein supaya gampang. Kemudian tulisannya. Oke. Nah, oke. Saya mau ngitung yang luas biru agak tebal ini. Caranya gimana? Yaitu saya hitung luas yang ini dulu. Mana? Nah, ini seluruhnya. Seluruhnya sampai yang jari-jari luar. Sampai yang ini nih. Itu luasnya berapa? Tadi. Apa? Sudutnya dibagi dua kan ya? Jadi delta apa? Kok jadi merah sih? Sebentar. Delta. Besarnya sudut ini kan ya? Besarnya sudut ini nih. Delta K. Theta K per 2 dikali jari-jari yang luar kan? Kali RK kuadrat ya. Itu dikurangi sekarang yang ngitung, saya mau ngitung yang birunya tebal ya. Dikurangi yang ini. Sampai sini aja. Sampai situ. Berarti sama dengan luas yang biru tua, betul? Luas juring sampai jari-jari yang merah dikurangi luas juring sampai jari-jari yang biru. Sama dengan luas yang ini kan. Jadi sekarang dikurangi apa? Sudutnya sama. Kali RK min 1 kuadrat. Betul? Ini RK tuh jari-jari ini ya. Ini RK. Ini RK min 1. Nah, ini adalah sama dengan luas segmen yang ke K. Itu? Nah, kemudian saya susun setengah delta theta K ini RK kuadrat dikurangi RK min 1 kuadrat. Gitu, betul? Betul. Nggak ada yang jawab, jawab sendiri aja. Sama dengan setengah delta theta K RK difaktorkan ditambah RK min 1 kali RK min tambah RK min 1. Paham? Neng, paham nggak? Hah? Ah, beneran.
Ya, ya. Hah? Kenapa? RK ditambah RK min 1 kali RK ditambah oh min. Min kali min. Itu ya. Min. Sengaja itu teh kalau paham jadi ngasih tahu. Gitu ngomongnya. Dari dulu akalnya gitu. Kalau ada soal yang nggak bisa bilangnya, ah ini mah soal mudah buat mahasiswa aja itu. Sudah susah. Sama dengan saya RK min 1, ini duanya saya taruh di sini. Delta theta K, ini ini kan delta RK, betul? Ini dikurangi jari-jari yang ini, dikurangi jari yang ini, delta RK. Nah, tadi di sini belum saya singgung tadi, saya pilih nanti RK garis si wakil, ya. Nanti kan selalu pilih wakil. Wakilnya itu titik tengah antara ini. Jadi wakilnya di sini tengah-tengahnya. Boleh di sini juga, tapi tengah-tengah antara dua RK. Jadi yang ini RK, ini RK min 1, itu yang kecil itu saya perbesar. Nah, saya pilih titik wakil di sini RK garis, koma theta K garis, milih theta K-nya bebas. Tapi RK-nya di antara ini, tengah-tengah ini, tengah-tengah ini. Theta-nya boleh, mau pilih di sini juga boleh. Pokoknya di tengah-tengah antara RK min 1 sama RK. Sedangkan theta K-nya bebas ini. Arah busurnya bebas, mau pilih yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Buat apa milih di tengah-tengah? Supaya ini menjadi, kalau tengah-tengahnya berarti ini RK garis gitu kan. Ini saya salin delta RK, delta theta K. Nulis yang mana dulu juga boleh. Oke. Dengan demikian, maka integral R atas suatu daerah R, F, X, Y, dA dalam polar ini menjadi, ya ininya harus dalam R dalam polar, nanti saya jelaskan belakangan batasnya polar, tapi ininya harus diganti dalam polar nanti. R cos theta, X-nya diganti, Y-nya juga diganti sin theta. Nah, ini persegi panjang ini luasnya tadi ini. RK garis kalau masuk integral kan jadi R. D, D, delta RK jadi DR, delta theta K jadi delta D theta. Gitu. Jadi ini padanan yang sama kalau di koordinat biasa, di koordinat XY itu yang sama dengan DX, DY atau DY, DX tergantung mana dulu yang dihitung. Jadi nanti kalau dari koordinat dalam XY mau diubah ke polar, DX, DY-nya berubah jadi ini. Atau berubah jadi R, D, theta, DR, tergantung mana dulu yang itu. Ya, padanannya itu. Nah, itu yang saya tadi mau dibuktikan, itu rumus ini. Ya, udah, buktinya udah jelas. Nanti integralnya, kalau ini dalam delta V, kalau udah dalam V, ininya menjadi R dr d theta atau R d theta dr. Hati-hati jangan lupa R-nya ya, ada tambahan R gitu. Begitu, kita lihat satu contoh. Tentukan volume benda di bawah permukaan ini. Nah, kita tahu bahwa ini pasti positif ya. Setnya pasti positif.
Di atas daerah R-nya antara 1, 3, tetanya 0 sampai pi per 4. Coba kita lihat daerahnya. Bagaimana gambarnya gitu ya. Saya gambar di sini. Oke. Saya nggak tahu gambar ini kan nggak masuk gambar standar ini. Gambar yang bidang, silinder, paraboloida. Wah, nggak kebayang. Tapi saya tahu positif. Jadi saya gambar aja di koordinat ruang, dia positif. Positif, ya nggak tahu gimana, pokoknya di atas bidang XY gitu ya. Ah, ini pokoknya ilustrasi aja. Karena nggak perlu tahu bentuk persisnya. Kemudian daerahnya ini, R-nya 1, 3. Gambarnya gimana? Saya gambar dulu di koordinat R theta dulu. R-nya 1, 3. 1 R-nya sama 3 lingkaran. Tetanya 0, 0 tetanya ini ya. Ini 0 sama pi per 4. Jadi daerahnya ini. Kalau di ruang saya gambar di mana? Nah, kalau di ruang ini sumbu X-nya jadi sumbu R gitu ya. R-nya 1 sampai 3. Tetanya terhitung dari sumbu ini ya. 0, ini tetanya 0 sampai tetanya pi per 4. Nah, daerahnya ini. Gitu ya. Nah, di integral lipat itu yang perlu adalah merumuskan ininya dan menentukan tingginya. Tinggi itu nanti yang fungsi yang diintegralkannya. Jadi, saya udah bikin yang lebih bagus gambarnya. Nggak terlalu bagus juga, sama-sama lumayan, tapi nah ini saya udah bikinkan di sini. Karena kemarin takut nanti nulisnya sakit. Nah, ini ilustrasi permukaannya di sini. Nggak tahu gimana lah ini ilustrasi. Yang pasti dia udah positif di atas bidang XY. Kemudian tadi daerahnya ini ya. Sama aja dengan yang tadi saya gambar. Sama nggak? Ada di mana? Nggak tahu lah. Ini. Nah, yang penting mau ngitung integral lipat duanya atau volume bendanya, itu adalah menentukan ini daerah ini. Batasnya. Untuk batas integral. Dan tingginya ini fungsi yang diintegralkan. Nah, yang kuning di bawah ini saya gambar di bidang R theta. Jadi tadi ini theta 0, ini theta pi per 4. Ini R-nya 1, ini R-nya 3. Jadi daerahnya ini. Maka volumenya tinggal rumuskan ini persegi panjang polarnya ini. Terserah mau mau sudutnya dulu, mau R-nya dulu, boleh. Kalau dua-duanya konstan batasnya. Jadi saya tulis ini 1, 3, 0 pi per 4. Terbalik juga boleh ya. Asal nanti disesuaikan ini di sininya. Kemudian tingginya ini berapa? Tingginya dari bidang XY adalah fungsi ini, betul? Ini kan fungsi itu kan menyatakan nilai dari bidang XY ke permukaan. Tapi harus saya tulis dalam polar. Jadi, ingat, X itu sama dengan R cos theta. Y sama dengan R sin theta. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tuh, karena ini R kuadrat cos kuadrat, ini R kuadrat sin kuadrat. Cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Jadi, kalau ada bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat, dia dipolar menjadi E pangkat R kuadrat. Oke? Saya masukkan fungsinya. Jadi, jangan dalam X ya ngitungnya. Karena pakai polar. Ininya E pangkat R kuadrat. Paham nggak itu?
Kenapa E pangkat R kuadrat? Karena X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nih, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Saya tambahkan. Ya? Harus urutannya harus di beta dan itu Pak, boleh kalau Boleh dibalik. Kalau dua-duanya konstan batasnya, boleh. Hasilnya sama aja kalau ngitungnya teliti. Oke, jadi diingat-ingat kalau integral IPA tuh harus merumuskan bawahnya sebagai ini batas integralnya. Kemudian tingginya, jadi kalau mata kita ada di sini, dari paling bawah itu sampai yang paling atas itu jaraknya berapa? Ya di sini jaraknya fungsi ini. Cuma fungsi ini saya tulis dalam polar menjadi E pangkat R kuadrat. Nah, sisanya yang biasa dy dx atau dx dy menjadi R. Nah, ini d theta dr atau dr d theta tergantung ininya. Kalau ini sudutnya duluan, ya d theta dulu dr. Cuma jangan lupa nih ada embel-embel itu ya. Padanan dx dy itu R dr d theta atau R d theta dr. Ada R. Oke. Nah, saya integralkan ini terhadap theta. Ini nggak ada tetanya. Jadi seolah d theta ya jadi theta gitu ya. Ini d theta diintegralkan jadi theta. Karena ini nggak ada tetanya. Masukkan tetanya. Pi per 4 sama 0. Masukkan pi per 4 menjadi ini. Masukkan 0. Udah nggak ditulis. Dikurangi 0. Nah ini integralkan. Integral R. Pangkat R kuadrat bisa pakai substitusi. Saya langsung aja ini hasilnya. Yaitu sama dengan apa? Pangkat R kuadrat. Ini ada 2R jadi kali setengah ya. Gitu. Oke. Setengah ini jadi pangkat R. R kali pangkat R kuadrat menjadi setengah ini. Setengah kali seperempat pi jadi 1/8 pi. Pangkat R kuadrat. Oke, tinggal masukkan batas R-nya 1 dan 3. Selesai. Ini gampang karena ininya berbentuk persegi panjang gitu ya. Oke? Nah, lanjut sekarang. Ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang mau melihat integral lipat atas kayak kemarin. Ada X sederhana, ada Y sederhana. Kalau di sini ada R sederhana, ada theta sederhana. Coba kita lihat. Ini. Oh, jangan yang ini. Yang coret-coret. Tadi, kalau kita punya daerah persegi panjang kutub, polar atau kutub, bukan R, R, theta, bukan X. Itu kan dibatasi R-nya konstan, theta-nya juga dibatasi konstanta dari alfa sampai beta. Saya gambar ulang. Jadi R-nya di antara R sama dengan A, itu lingkaran ya. Lingkaran jari-jari A, satu lagi lingkaran jari-jari B, kemudian theta-nya alfa, theta-nya beta. Ini maksudnya sudutnya dihitung dari sini ya. Beta, ini alfa itu. Ini daerahnya. Nah, ada juga daerah yang seperti ini nih. Theta-nya dibatasi konstan dari alfa sampai beta, tapi R-nya bukan lingkaran nih. Ini bukan lingkaran. Tapi ini R-nya di sini kan kalau di sini
R-nya sama dengan A, yang ini R-nya sama dengan B. Sekarang dia fungsi ini. Nah, yang ini. R-nya fungsi dari V1. Theta ya. Kalau R fungsi dari theta ya. Nggak ada R fungsi dari R itu nggak ada. R fungsi dari theta. Yang ini juga R-nya nggak lingkaran gini, bukan konstan. Tapi R fungsi dari V2. R fungsi dari theta juga. Nah, kalian udah bisa nebak. Kalau punya daerah seperti ini, maka integral lipatnya udah tertulis semua di diktatnya, tapi saya buat ini supaya sambil mikir. Ini daerahnya S. Kalau dalam polar menjadi, ingat, yang konstan dihitung terakhir. Tetanya konstan di sini. Alfa sampai beta. R-nya dibatasi ini. Jadi R-nya dibatasi fungsi V1. V1 fungsi dari theta ya. V2. Ininya biasa F R cos theta R sin theta. Ininya menjadi R dr d theta atau d theta dr? Hah? Dr ya. Karena ini R fungsi theta. Ini yang konstan theta-nya belakangan. Udah gitu aja. Oke, daerah yang seperti ini dinamakan daerah apa? R sederhana. Gitu ya. Di mana R-nya ini dibatasi fungsi. Jadi kalau balik ke slide-nya, ini daerah ini adalah daerah di mana R-nya dibatasi fungsi, bukan lingkaran batasnya. Boleh lingkaran juga konstan. Kalau lingkaran ya ininya konstan. Ya, tapi kalau konstan ya udah dibahas tadi sebelumnya. Tetanya yang konstan. Gitu ya. Satu lagi. Ada daerah yang tetanya belum berupa fungsi. Saya bawa lagi ke sini. Nah, daerah seperti ini kita lihat. Ini busur lingkaran. Yang ini yang bawah busur lingkaran. Jari-jarinya A. Yang ini juga busur lingkaran jari-jarinya B. Jadi daerahnya R-nya sekarang dibatasi konstan. A sampai B. Tapi tetanya di antara ini. Tetanya bukan garis lurus lagi. Tetanya fungsi dari R. Ini psi bacanya. Psi 1 R. Dan ini teta kanannya. Atasnya itu psi 2 R. Itu ya. Nah, ini namanya daerah teta sederhana. Oke, maka integral lipatnya itu sama dengan, udah bisa ditebak apa ini? AB, ini psi 1 fungsi R, psi 2 fungsi R. F R cos theta, X-nya ganti itu, Y-nya ganti R sin theta. Salah. Betul. Y-nya ganti R sin theta. R, apa? Ini kan R-nya yang konstan. Jadi, D theta dulu. Itu ya. Lebih gampang kan dari fungsi dua peubah. Lebih lebih masuk akal gitu dirasakannya. Lebih gampang dicernanya. Oke, itu cerita ini. Saya nggak tulis lagi.
Itu ya, contoh udah. Contoh. Paham ya ini ya? Nanti melihat ininya gimana? Nah, melihat daerahnya itu harus sering latihan soal. Kalau enggak, apa nggak bisa. Apalagi kalau tidur. Matanya berat gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, kita lihat contohnya. Saya udah siapkan solusinya supaya saya nggak banyak nulis nih. Banyak nulis sakit lagi nih. Kita lihat. Ini nanti saya posting buat kalian. Nanti saya kirim PDF-nya ya. Oke, yang ke satu. Di diktatnya ini tertulis X gitu ya. Salah, ini harusnya set. Tentukan volume benda di bawah permukaan ini. Ini gambarnya apa? Ngintip lagi ke kanan. Set sama dengan ini adalah paraboloida yang biru ini ya. Paraboloida. Yang standar tuh harus tahu loh. Paraboloida sering dipakai, elipsoida, bola, bidang. Itu ya paling banyak dipakai. Oke, ini paraboloida. Di atas bidang X, O, Y. Dan di dalam silinder ini. Coba kita lihat. Kalau yang paraboloida udah langsung ya, standar. Yang ini kok jadi silinder. Ingat, kalau cuma muncul dua variabel, itu silinder namanya ya. Misal set sama dengan Y kuadrat tambah sin Y. Ya itu juga silinder. Kalau cuma dua variabel yang muncul. Kita lihat gambarnya. Ini saya pindahkan ruas. Kemudian saya mau kuadratkan sempurna. Supaya bisa dikuadratkan sempurna. Maka cukup gede nggak? Kebaca nggak? Nah, supaya ini bisa dikuadratkan sempurna, saya tambah satu. Tapi kalau ditambah satu, ya ruas kanan juga harus ditambah satu. Oke, kuadratkan sempurna. Nah, ini kan persamaan lingkaran, betul? Pusatnya di 0,1, jari-jari 1. Ini lingkaran ini. Pusatnya di X 0, Y-nya 1. X 0, Y-nya 1. Ini pusatnya. Pusatnya kita kasih jendolan. Ini pusatnya ya. 0,1, jari-jarinya 1. Itu kalau di bidang X, Y. Kalau di ruang gimana? Kalau di ruang, kita gambar dulu di bidang X, Y ini. Ini X positif yang merah, yang hijau X, Y positif. Ini lingkaran, jari-jari 1. Setnya berapa? Setnya bebas, tarik ke atas. Jadilah tabung yang merah. Ya. Paham? Kalau di diktat, kalian udah diberikan gambarnya ini. Nih, tabungnya, ini paraboloidanya. Ya, sama aja. Nah, yang diminta menentukan volume benda di bawah paraboloida yang biru, di atas bidang X, O, Y, di dalam silinder yang merah. Jadi bendanya adalah yang ini ya, yang merahnya agak tebal ini. Terbayang nggak bendanya? Atau lihat ini. Terbayang di dalam silinder, di dalam bayangkan mata kita ditaruh di dalam silinder, kalau lihat ke atas, tutupnya lengkungan paraboloida. Bawahnya apa? Hah? Bentuknya apa? Bidang apa bawahnya? Sebentar. Kalau saya taruh mata saya di dalam sini, lihat ke atas kan lengkungan yang biru. Kalau lihat ke bawah apa? Hah? Lingkaran ya? Lingkaran ini, betul? Lingkaran ini. Itu penting. Nanti lingkaran itu sebagai batas integralnya, fungsi yang diintegralkannya itu tingginya.
tingginya dari bidang X-nya, ini letak lain adalah fungsi yang biru. Ya, oke. Oh, kalian jawab karena ini udah ditulis ya. Saya nanya terus kalian baca terus ngejawab gitu ya. Tapi harus paham betul. Nah, karena benda ruang ini simetri yang di oktan satu tuh yang semuanya positif, sama sebelahnya di oktan 2 yang di sini, itu kan lingkarannya separuh ada di sini, separuh ada di sini, betul? Saya hanya ngitung yang di sini aja, nanti dikali 2, karena bentuknya simetri. Jadi, saya hanya ngamati yang di oktan 1, sehingga kalau di oktan 1, mata saya ditaruh di sana, lihat ke atas, paraboloida biru, lihat bawah, setengah lingkaran. Setengah lingkaran yang ini aja, X-nya positif, Y-nya positif. Ini. Paham? Yang saya garis itu tuh ya kalau digambar 3 dimensinya ya lingkaran yang ini nih, yang setengah lingkaran di sini. Nah, yang itu. Ya, kan X-nya ke sini, X-nya positif, ke sini Y-nya positif. Ini setengah lingkarannya. Itu jangan dicoret-coret, mau dipakai lagi untuk kuliah eh, kuliah kelas 1 lagi nanti. Oke, kita udah tahu bahwa alas ini kita rumuskan dulu. Itu sebagai nanti batas integralnya ini. Kita lihat, setengah lingkaran ini. Kalau pakai koordinat X, Y susah. Pakai polar gampang. Coba kita lihat. Di dalam lingkaran ini, daerah yang diarsir, apakah dibatasi, R-nya dibatasi, jangan lihat ini dulu ya, sambil mikir. R-nya apakah dibatasi konstanta enggak? Ini konstan, ini konstan. Enggak. Kenapa? Karena kalau konstan itu harus, ini pusat koordinat, ini R berapa, ini R berapa. Meskipun ini lingkaran, tapi ini kan pusatnya di sini. Di 0,1, enggak di 0,0. Jadi ini batasnya enggak konstan yang ini. Nah, kalau R-nya enggak konstan, batas paling kecil sama paling besarnya, pasti tetanya yang harus konstan. Kalau enggak bisa, kita nggak punya alat hitungnya. Oke ya. Jadi, saya dapetinnya ini dulu. Theta ini. Salah ya. Theta 0 sampai pi ya. Atau pi per 2. Curiga kalau ditanya gitu. Hmm? Ini bener nggak? Daerah ini tetanya, lihat. Kalau diambil sudutnya paling kecil 0, paling besar pi per 2. Hah? Bukannya pi sudutnya? Nah, ngitungnya dari sumbu ini ya. Ini tetanya 0 di sini. Ini tetanya paling gede segini. Dari itu. Dari 0 sampai pi per 2. Jangan ngitung dari sini ya. Kalau di situ ya dari apa? 0 sampai pi nanti setengah lingkaran. Jadi tetanya paling kecil di sini 0, paling gede pi per 2. Nah, saya hapus lagi. Nanti mau dipakai lagi soalnya. Udah ketemu tetanya ini. Paham nggak ini tetanya ini? Bayangkan daerah ini sudutnya paling kecil berapa? Ya 0 ini garis ini ya. Ini di sini 0. Dan naik terus gitu. Naik terus sampai pi per 2. Pak, jadi bedanya gimana? Hah? Yang bedanya gimana? Yang apa? Dua bedanya. 2 sin theta. Oh nanti belum juga dijelasin belum. Baru tetanya dulu. Baru tetanya dulu. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan ininya? Makanya kalau ditulis gini teh,
urutannya harus itu. Kalau saya nulis dari awal, sebenarnya saya nulis ini dulu. Ini belum. Nah, untuk mendapatkan R-nya gini. Kalau udah tetanya konstan, mendapatkan R-nya caranya ditoto. Toto pakai warna biru. Toto di mana? Di daerah ini. Di dalam daerah. Kemudian tarik. Tarik garis dari pusat koordinat. Nah, berarti R-nya paling kecil berapa? Ini gampang, 0 ya. Ini gampang ya. Nah, yang ini R-nya berapa? Ujung luarnya. R-nya berapa? Kita rumuskan dari sini. Ini kan tadi dari lingkaran ini kan? Ini kan? Betul? Kalau dalam polar, ya saya ganti. Ini. Oh, saya berangkat dari sini. X kuadrat ini. Ini adalah persamaan lingkaran yang merah ini. Ganti X-nya dengan X kuadrat atau mau bertahap boleh. Gini. X-nya ganti dengan R cos theta. Ditambah Y-nya R sin theta. Sama dengan 2Y. 2R sin theta. Ya. Kok ya Y. Ini sebenarnya tinggal ingat sebenarnya kalau X kuadrat tambah Y kuadrat pasti jadi R kuadrat. Karena ini cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Jadi ini jadi R kuadrat. Ini tetap 2R sin theta. R-nya saya coret 1 menjadi R sama dengan 2 sin theta. Jadi dalam koordinat polar persamaan ini adalah R sama dengan 2 sin theta. Sebenarnya semua ya satu lingkaran. Tapi saya mau ngitung yang di kuadran 1 aja atau di ruangnya di oktan 1. Oke? Nah, jadi yang ditanya dia tadi, yang kamu tanya, R-nya berapa? Ini tarik garis. R-nya paling kecil 0, paling gede lengkungan ini, yaitu 2 sin theta. Ini, yang luar ini adalah R sama dengan 2 sin theta. Yang ini R-nya 0. Jadi R-nya terletak di antara ini. Jadi sama aja kalau ditotol di sini yaitu dari 0 sampai lengkungan ini 2 sin theta. Paham? Wan, paham nggak? Jadi Iya dong. Nariknya dari pusat koordinat melalui daerah. Jadi ambil titik, tarik dari pusat koordinat. Paling kecil berapa? Dari pusat itu. Paling kecil ya ini, 0. Paling besar ya lengkungan yang merah. Gitu ya. Paling kecil ini, paling besar ini. Oke, saya ini dulu. Nah, kehapus. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi, tahap pertama, saya ulangi lagi, harus mencari dulu mana yang konstan. Kalau R-nya yang konstan, saya biasanya membayangkannya R konstan. Kalau R-nya konstan, harus antara dua busur lingkaran yang berpusat di 0. Oh, ini enggak. Gitu ya. Jelas enggak? Berarti tetanya yang konstan. Tetanya paling kecil berapa di sini? Paling kecil 0. Paling besar ini. Pi per 2. Terletak antara 0 sampai pi per 2. Tinggal sekarang ditotol, tarik dari pusat koordinat. Paling kecil R-nya berapa? Paling gede R-nya berapa? Paling kecil R-nya 0, paling besar R-nya ini harus dirumuskan. R sama dengan berapa ini? Nah, tadi saya rumuskan dari persamaan lingkaran ini. R-nya 2 sin theta. Ya. Oke. Dengan demikian,
Sebentar, saya mau ngehapus ini juga. Nah, so, diskusi dulu kalau oke, daerah integral. Jadi bawahnya ini tingginya kita lihat kalau tingginya gampang di sini. Tingginya dari alas sampai mana? Dari alas sampai atasnya. Kalau kita ada di dalamnya, oh sampai melengkung itu tuh, melengkung. Tak lain adalah nilai fungsi ini kan, si paraboloida kan kalau fungsi ini ngitungnya dari bidang XY sampai permukaannya. Ya ini dari bidang XY sampai permukaannya. Itu untuk fungsi yang diintegralkannya. Jadi saya dapatkan, oh ya ini saya ubah dulu ke polar, X-nya ganti R cos theta, Y-nya R sin theta, atau kalau ada bentuk ini selalulah jadi R kuadrat. Langsung nggak usah ditulis lagi boleh. Tetanya mana nggak muncul biarin aja. Maka volumenya adalah tak lain. Ini ada 2 kali. Kenapa? Karena saya lingkaran sini belum ngitung. Yang di oktan 2. Jadi kali 2. Kita lihat tadi daerahnya. Yang konstan theta belakangan. Yang fungsi duluan. Tinggal ini ceplokan nih fungsinya. Tadi tingginya. R kuadrat. Belakangnya R. Jangan lupa. R harus dr d theta. Karena theta belakangan. Sisanya tinggal ngitung aja. Itu. Kenapa? Sampai mana tadi? Ya, udah diulangi karena lupa ngerekam. Nah, untuk ngitung integral lipat 2-nya, fungsinya tadi tingginya ini adalah tinggi dari bidang XY ke permukaan paraboloida. Jadi yang dipakai fungsinya ini. Tapi kita tuliskan ini dalam polar X kuadrat tambah Y kuadrat nanti udah standar langsung aja jadi R kuadrat. Kalau mau bertahap ya kalian ganti dulu X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta, ya nanti ketemu ini juga. Maka integral lipat 2-nya, kita lihat ininya, darahnya. Theta, theta ini yang konstan belakangan. R yang fungsi duluan diintegralkannya. Fungsinya R kuadrat, ini R harus dr d theta. Dikali 2 karena kita baru ngitung yang di oktan 1. Yang di sininya belum dihitung. Oke, sisanya hitungan biasa. R pangkat 3 diintegralkan jadi ini. Masukkan batasnya. Terhadap R ya dimasukkannya. Jadi ini. Dan sin pangkat 4 kalian hitung sendiri. Direduksi. Sin pangkat genap. Oke, sampai situ. Nomor 2. Segini kebaca yang belakang. Atau kekecilan. Bacalah. Kalau enggak maju. Kalau enggak kebaca. Gunakan koordinat polar untuk menghitung ini. Dengan R-nya ini. Cara pengintegralannya ini. Coba saya gambar ini. Sama dengan dulu ya. Kalau pertaksamaan tuh gambarnya sama dengan dulu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Lingkaran. Pusat 0, jari-jari 2. Gitu ya. Ini saya gambar pakai GeoGebra aja supaya rada bagus. Oke. Ini saya transformasikan ke koordinat polar ini. Tadi X kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat. Jadi lingkaran ini dalam koordinat polar sama aja dengan R kuadrat sama dengan 4. Ya. R kuadrat sama dengan 4. Oke. Nah, kemudian saya harus rumuskan ini sebagai
R sederhana atau theta sederhana. Kita lihat, R sama dengan ini. Kita lihat lingkaran ini. R-nya dibatasi konstan nggak? Di antara dua lingkaran nggak? Di antara dua lingkaran. Lingkaran jari-jari 0 dengan lingkaran jari-jari 2 ya. Jadi R-nya di antara 0, 2. Theta-nya juga kebetulan di sini konstan. Satu lingkaran penuh. 0 sampai 2 pi. Jadi kalau busur lingkaran kayak gini yang pusatnya di 0, 0, pasti dia persegi panjang polar dia. Batasnya dua-duanya konstan. Nah, kalau konstan, dua-duanya ngitung ini boleh d theta dr, boleh dr d theta, terserah. Jalan dua-duanya. Oke, jadi integral ini saya ubah ke polar. X kuadrat tambah Y kuadrat jadi R kuadrat. Kemudian ini R, nah terserah ini. Kalau batas R dulu, ya dr, kemudian d theta. Dibalik juga bisa. 02-nya yang belakangan, ininya d theta dr. Gitu. Nah, sisanya tinggal gampang ngitungnya. R, pangkat R kuadrat, integralnya ini, pakai substitusi aja. Masukkan batasnya terhadap R, jadi ini. Integralkan terhadap theta, ini nggak ada theta-nya, jadi tinggal muncul aja. Ini theta dikurangi setengah theta. Masukkan batasnya. Nah, yang terakhir rada susah. Kita harus selesaikan nomor 3. Kita lanjut nomor 3. Ubah dalam koordinat kartesius. Kalau yang tadi kan ininya koordinat kartesius semua. Kita hitung pakai polar. Sebenarnya contoh 1 dan 2 itu mencontohkan integral dalam kartesius diubah ke polar. Biasanya yang terjadi seperti itu. Pakai XY biasa, susah diubah ke polar. Jarang orang mikir dari polar diubah ke XY. Ngapain? Awalnya juga dalam XY gitu biasanya. Tapi ini sebagai contoh aja yang ketiga. Udah ada dalam polar, mau diubah dalam XY. Gitu ya. Oke, kita lihat. Sebentar, ini sama kiri sama kanan apa beda? Oh, gini. Kalau kita mau mengubah integral polar ke dalam kartesius tuh yang XY, atau Inggris tuh kartesian gitu ya. Maka, nah yang nantinya jadi dx dy-nya harus dimunculkan. Jadi harus ada r dr d theta atau r d theta dr tergantung ininya. Jadi pokoknya harus ada r-nya 1. Jadi dari sini dicomot 1. Ya. Ini nanti sebagai pengganti dy dx atau dx dy. Oke, ini jadi pangkat 2. Nah, ini nanti akan saya ubah ke dalam koordinat kartesius. Kan maunya yang ini kan. Ini jadi apa? R sin theta kan? Pangkat 2. R sin theta tuh Y kan? Jadi fungsi udah ditulis di sini nanya lagi. Jadi yang ini nanti jadi Y kuadrat. Yang ini nanti jadi dx dy atau dy dx tergantung. Oke, fungsinya mah gampang. Sekarang batasnya gimana? Nah, kita baca dulu dari sini. Ini dr, berarti ini batas r, betul? Kemudian ini d theta, ini batas theta. Jadi, daerah pengintegralannya, R-nya di antara ini saya salin, dan theta-nya di antara ini. Teriak jadi batuk ini keluar. Paham ya ini? Nyalin dari sini nih. Urutannya mana yang theta, mana yang R, lihat ini. Ini R, berarti ini batas R.
Ini theta, ini batas theta. Nah, ini harus kita ubah dalam koordinat XY, Kartesius. Fungsinya udah. Tadi fungsinya mah udah. Jadi, untuk mengubah ke dalam koordinat Kartesius, ini harus digambar dulu. Kita gambar. R0 mah gampang. R0 titik pusat koordinat kan ya. R sama 0. R sama dengan min 5 sekan theta. Gambarnya gimana? Ya, sekan itu 1 per cos. Jadi, cosnya ke depan. R cos theta min 5. R cos theta adalah X. Ternyata gambarnya simpel. X sama dengan min 5. Ini. X sama dengan min 5. Itu tak lain adalah gambar ini. Sama aja. Ngikuti nggak? Hah? Paham nggak? Ini R5 sekan theta. Saya gambar. R sama dengan 5 sekan theta ini. R sama dengan 0 ini. Kenapa ada panah merah? Ini untuk mengingatkan ke saya bahwa integralnya dari 0 sampai grafik ini. Nih, dari 0 sampai grafik ini. Kan nanti bisa terbalik waktu dirumuskan ke koordinat Kartesius, takutnya terbalik. Jadi gambar dulu. Panahnya harus dari sini ke sana. Ya. Dari R0 sampai ini. R sama min 5 sekan theta. Kemudian, ini saya gambar. Theta 3 pi per 4. Coba kita gambar ya. Tetanya 3 pi per 4 itu di kuadran 3 ya. Betul? 3 pi per 4 tuh. Di kuadran 2 ya. Kurang dari pi. 3 pi per 4 ini. Sudutnya 3 pi per 4. Ini theta sama dengan 3 pi per 4. Dalam X-nya persamaannya apa? Ya udah, ini kan kemiringan garis singgungnya tangan sudut ini melalui 0, 0. Jadi saya persamaan dalam X-nya tinggal Y sama dengan kemiringan kali X. Karena melalui 0, 0 ya. Tangan ini kalau dihitung min 1. Karena ini kan sudutnya 45, ini 45. Tangan itu sin bagi cos. Sin dan cosnya sama. Tapi berlawanan tanda. Oke, jadi Y sama dengan min X. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Saya salah nih. Harusnya yang ini nggak tergambar. Hanya yang ini aja. Karena sudutnya harus tadi berapa? 3 pi per 4. Harusnya yang ini aja. Kemudian, paham nggak ini? Kenapa garis yang ini? Ya ini sudutnya 3 pi per 4. Persamaan garisnya apa? Y sama dengan kemiringan kali X. Karena melalui 0, 0. Kemiringannya ya tangan sudutnya. Kemiringan garis ini adalah tangan sudut ini. Y min X. Dengan cara sama, waktu sudutnya ini sudutnya ini. Sekarang di kuadran 3. Sudutnya sebesar 4 pi per 3. Persamaan garisnya apa? Yaitu Y sama tangan sudut ini, itu kemiringan garis kali X. Sebenarnya kalau lengkap sih pakai Y min Y1 per Y2 min Y1, tapi melalui 0, 0. Jadi Y min 1 sama dengan MX min X1 gitu ya. Susah ditulisin. M
X. Ih, susah bikin kurungnya, nggak muncul ya. Nggak. X min X1. Cuma X1 Y1-nya tuh titik 0,0. M tuh tangannya, pemiringan. Oke, ini kalau dihitung, tangan ini adalah akar 3. Ini juga salah nih. Jadi harusnya grafiknya hanya yang ini aja. Oke. Dan kemudian saya gambar panah. Kenapa? Untuk mengingat-ingat bahwa dari yang ini garisnya, ini 3pi per 4, ke arah 4pi per 3. 4pi per 3 ke sini. Jadi dari arah ini ke bawah. Penting nanti. Nanti bentar lagi kenapa penting gambar itu. Nah, setelah itu saya tahu daerahnya. Jadi tadi di antara 0 dan garis ini, si R-nya, tetanya tadi udah, irisan keduanya adalah yang kuning ya. Dari sini ke sini, dan yang ininya tadi dari sini ke sana gitu ya. Panahnya ya, R-nya. Nah, kita mau rumuskan ini dalam XY. Harus dibuat persamaan dalam XY. Tadi ini kan udah ketemu. Yang ini Y sama dengan akar 3X, tapi nggak termasuk ininya. Yang ini aja. Yang ini tadi Y sama dengan min X. Yang ini X sama dengan min 5. Rumuskanlah ini. Coba. Daerah yang kuning ini dirumuskan dia sebagai X sederhana atau Y sederhana? Kalau X sederhana tuh X-nya fungsi, Y-nya konstan batasnya. Kalau Y sederhana, Y-nya yang fungsi, X-nya yang konstan. Ini enakan Y-nya fungsi ya. Kalau bisa enakan Y sederhana, sehingga Y fungsi X gitu. Nah, kalau ini sebagai Y sederhana, Y-nya fungsi, kita tinggal lihat X-nya harus konstan. X-nya paling kecil berapa? 0. Paling besar? Min 5. Nulisnya jangan gitu. Nulisnya min 5 sampai 0. Ya. Masa nulisnya gini? Nanti sama kucing diketawain atau. Meskipun kita ingat, nanti mengintegralkannya harus arahnya ke sini. Tapi daerahnya mah dari X-nya min 5 paling kecil sampai 0. Y-nya. Y-nya juga dari grafik yang bawah ke grafik yang atas. Jadi Y sama dengan akar 3X. Terbalik ini. Salah. Y-nya yang kecil di sebelah kiri. Ini apa? Akar 3X. X-nya di luar ya. Ini kecil dari min X. Karena di daerah ini, di yang sini, akar 3X itu yang bawah ini. Ini. Nah, setelah tahu itu, maka integral semula, saya ceplok aja dari sini, ini sama dengan mana yang konstan? Sekarang dalam X ya, ini kan. Jadi berapa? Min 5, 0. Akar 3X min X. Fungsinya tadi setelah diubah, ini menjadi Y kuadrat. Ya, ini jadi Y kuadrat. Ini batas X belakangan jadi DY DX. Kan ini batas X. Belum selesai. Ada salah. Panah tadi harus diperhatikan. Yang ke sana harus dari sini ke sini. Jadi ini batasnya harus
waktu mengintegralkan ini yang 0, ini yang min 5. Kalau nulis daerah memang harus gini ya, nggak boleh 0 lebih besar sama X, lebih kecil min 5. Tapi mengintegralkannya kan dari sini ke sini. Jadi ininya ini. Fungsinya yang ini. Dari yang ini ke yang ini. Jadi Y sama dengan min X, ke Y sama dengan akar 3X. Salah juga ini. Min X, ini yang akar 3X. Makanya tadi perlu nambah panahnya itu. Supaya tahu. Gitu ya. Oke? Pusing? Sisanya hitung sendiri ya, gampang. Nah, loh. KBF 4 nanti ini. KBF 3 aja belum ya. Ya sudah, selamat pusing. Silakan kalau